Baik, dalam kesempatan tablik akbar sore hari ini, saya hanya ingin bercerita yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita kenal di Pedandan ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau lagi enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Bu, yang nanya dari Pedandan soalnya waktu itu, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Kami mau tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang permintaan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kami ini untuk sholat Imam di Pedandan ini, walaupun di akhir waktu, iya sebentar. Alhamdulillah. Sampai mana saya barusan? Padahal kami di Pedandan ini untuk sholat Imam, walaupun di akhir waktu kami mengusahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 rupiah kami titipkan tuh untuk pembangunan masjid Bismillah. Sama yatim, walaupun satu kampung kita ikut saweran yatim. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa-doa kami ini di Pedandan belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran Imam, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam sampai sekarang ini doa kami ini belum didengar sama Allah? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah Imam, padahal Allah maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk Imam, sampai doa kami masuk waiting list? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah tablik akbar di dusun Pedandan, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa-doa kita belum didengar sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni anak-anak yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua, muda-muda. Iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa-doa kita belum didengar sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, kata beliau, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh saja. Ini mic ada strumnya. Ada enggak? Kelihatan? Kau bisa tahu? Ada suara. Strum tidak terlihat, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Itu kipas angin ada strumnya Pak, mutar. Ini lampu ada strumnya ini, nyala. Ya kalau begitu, tidak perlu kita tanya ke profesor, anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi, betul? Kipas angin dicolok pasti muter, setuju? Lampu dicolok pasti nyala.
Itu kalau jalurnya benar. Kalau begitu, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan 5.000 seminggu. Kalau punya iman, ayo duduk bersama tuan guru yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi, oh Soki, yang itu mic-nya koslet namanya. Iya kan? Apa namanya? Ya, lemes bener. Tuan guru, memang di sini kalau tablik akbar lemes begini ya. Ayolah kita semangat lah. Nih kita sekarang lagi ghirah sama agama kita. Kita harus lebih semangat. Setuju? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya Alhamdulillah. Bukan saya saja yang teriak, Tuan Guru. Strum ada, kipas angin tidak mau muter. Kipasnya Strum ada, lampu tidak mau nyala. Lampunya Ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya ngaku imannya paling besar, sedekah 5.000. Itu namanya Nah, udah jelas nih, ya. Yuk, di pedandan ini, di tampak siring ini, yang koslet-koslet kita benerin dulu di tablik akbar ini. Supaya apa? Supaya desa kita, dusun kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau udah setuju, ayo kita tutup pakai doa. Lah udah setuju semua, mau ngapain lagi, Pak? Lalu apa, Imam? Sesungguhnya yang menyebabkan hati kita mati nih. Dalam kesempatan mengambil tabarukan dari majelis mulia ini, saya ingin menyampaikan beberapa. Mungkin 2 atau 3 lah. Insya Allah 15 menit selesai. Dipotong 10 menit pembukaan, masih sisa 5 menit lagi. Iya udah dengerin aja, nggak sibuk. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati, menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita ini Bapak Ibu di pedandan ini terlalu kenal sama Allah, Pak. Tapi maaf, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali maaf, kalau mau bicara jujur, kita Pak, di pedandan ini pada khususnya, betapa kita nih Bu baru ingat sama Allah kembali di saat kepala kita terbentur tembok. Begitu sudah kejedot, ya Allah, baru ingat Allah lagi. Artinya apa? Kita baru ingat Allah, kalau kata tadi Buya guru saya itu, kita baru ingat Allah kembali di saat kita sedang punya masalah. Lagi punya masalah, rajin zikir, ya Allah. Sholat, datang ke masjid, pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah, jalan ke masjid lupa. Ini bukan di Lombok, di Jakarta. Ini saya lagi cerita di Jakarta. Kalau di Jakarta kayak begitu Pak. Kalau di Lombok sih insya Allah sama. Ayo, sekarang saya tanya,
Dan saya yakin sekali, sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian, maaf, sebagai orang tua, saya yakin 1000% kita nih di Pedandan ini bukan hanya kenal sama Allah, Pak. Tapi kita ngajarin ke anak keturunan kita. Nah, ya Mak, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat, dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Ya udah masing-masing aja jawab. Jangan pakai disebut, malu. Betapa kita baru ingat sama Allah di saat kita sedang punya masalah. Makanya saya teringat ketika dulu masih jadi santri, diajarkan oleh guru saya, Al-Maghfurlah Hadratul Syekh Kiai Nur Muhammad Iskandar. Beliau ngajarkan kepada kami para santri itu begini, bahwa yang namanya iman ada 4 tingkatan iman. Yang namanya iman ada 4 tingkatannya, bukan cuma 1, ada 4 tingkatan iman. Pertama, kata beliau mengajarkan, ada al-imanu yazidu walayan kusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya nih. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar keyakinannya sama Allah. Belum pernah saya baca ada nabi mengundurkan diri, Pak. Kalau kadus banyak, Pak. Ayo kita buka sejarah, Bu. Kita buka sejarah. Nabiullah Ayub alaihissalam. Bu. Tahu Nabi Ayub? Kenal Nabi Ayub? Kenal di mana?